Melati. Pagi hari ini kita akan mencoba untuk dalam mengambil keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Di sekolah kita ada kasus atau situasi di mana di kelas 6 ini terutama akan yang masih menggunakan KKM, kriteria ketuntasan minimum, karena kelas 6 masih menggunakan kurikulum 2013, jadi masih menggunakan KKM. Jadi ada beberapa anak yang dimana di kelas 6 ini anak tersebut tidak mencapai atau belum mencapai nilai KKM, namun dia ini juga jarang masuk, Bapak Ibu. Sudah jarang masuknya, sering tidak masuk, kemudian dia nilainya di bawah KKM. Nah, ini kita akan memutuskan bersama. Sementara untuk KKM ini nantinya nilainya untuk kelas 6 kan digunakan sebagai nilai untuk ujian nasional. Jadi atau nilai untuk kelulusan, karena sekarang menggunakan nilai rapor. Nah, ini karena akan nilai ini akan kita isi di KKM, di rapor, kemudian dia tidak sesuai dengan KKM, ini kita putuskan bersama ya Bapak Ibu. Nah, dasar pengambilan keputusannya itu yang pertama harus berpihak pada murid, Bapak Ibu. Jadi harus berpihak pada murid. Kemudian yang kedua berdasarkan nilai kebajikan, dan yang ketiga adalah bertanggung jawab. Sementara kalau misalnya kita memberikan nilai ini si A, kita sebut saja namanya Ahmad, ini nilainya benar-benar di bawah KKM, jauh dari KKM. Sementara kalau nanti saya buat sesuai KKM, bagaimana dengan anak-anak yang lain, yang hadirnya lebih rajin, kemudian dia juga lebih menguasai materi. Ini kan menimbulkan dilema untuk saya, Bapak Ibu. Jadi menimbulkan dilema kalau saya berikan nilai bagus tapi dia itu juga sering tidak masuk. Tapi kalau misalnya saya tidak memberikan nilai yang bagus, besok nilai ujiannya akan seperti apa? Nah, lanjut Pak. Nah, ini paradigma, kita akan merumuskan menggunakan paradigma dilema etika. Keadaan ini kira-kira yang kita hadapi ini adalah individu lawan kelompok, keadilan lawan kasihan, kebenaran lawan kesetiaan, maupun jangka panjang jangka pendek gitu Bapak Ibu. Kira-kira keadilan lawan kasihan Kalau kita sebenarnya kasihan pada si Ahmad tadi, tapi kok tidak adil, karena kan anak-anak yang lain sebenarnya lebih pintar tapi dia tidak nilainya. Ya nanti bagaimana kira-kira nanti saya akan buat untuk anak-anak yang lain. Kemudian ada jangka pendek juga jangka panjang, karena nilai ini akan kita gunakan untuk mengisi nilai ujian. Jadi kita paradigma yang kita hadapi adalah situasi ini keadilan lawan kasihan dan jangka pendek melawan jangka panjang. Kemudian kita akan mengambil ada 9 konsep pengambilan keputusan, Bapak Ibu. Yang pertama, siapa yang terlibat dalam situasi ini? Tentunya yang terlibat adalah kita semua, Bapak Ibu guru, Bapak Ibu kepala sekolah, kemudian siswa tersebut. Terus fakta-faktanya itu anak tersebut sebenarnya kemampuannya kurang, kemudian tapi dia juga masuknya jarang-jarang, tapi harus kita nilainya harus kita kejar untuk mencapai KKM tersebut, karena akan kita gunakan besok itu untuk nilai rapot, rekap untuk ujiannya, nilai kelulusannya. Nah, terus kita akan uji benar salahnya, Bapak Ibu. Yang pertama, uji legal. Apakah kalau misalnya kita ini menambah nilai anak tersebut, misalnya dari
45 menjadi KKM-nya adalah 70. Kira-kira ini melanggar hukum apa mboten nggih? Legal itu kan melanggar hukum. Tidak nggih Bapak Ibu? Kan tidak ada hukum yang akan apa? Menghukum kita gitu. Jadi tidak ada hukum yang akan menghukum kita. Jadi lolos uji legalnya. Kemudian uji publikasi apabila nanti kita publikasikan ke orang tua, kira-kira dampaknya kalau ada yang tahu kejadian ini kira-kira seperti apa. Nah, itu kita akan merasa ya pastinya ada rasa tidak nyaman, tapi ya bagaimana, ini kan untuk kebaikan anak tersebut. Kemudian ada uji panutan atau uji idola, di mana nanti gubernur atau kepala sekolah pasti akan menentukan kira-kira nanti anak tersebut akan kita berikan nilai sesuai KKM nopo bagaimana gubernur? Tetap nilai KKM ya. Jadi ini tetap nilai KKM. Dan kita akan membuat kira-kira solusi yang lain. Kalau misalnya anak tersebut nilainya 65, dengan cara bagaimana supaya bisa mendapatkan sesuai nilai KKM menjadi 870 niku, kita apakan anak tersebut pinten-pinten pengayaan. Berarti nanti akan ada pengayaan nih Bu. Jadi ada remedi, kemudian ada pengayaan sampai benar-benar anak tersebut akan mengalami atau akan tuntas dalam belajarnya. Terus dengan keputusan yang kita ambil, jadi anak tersebut kita buat nilainya sesuai dengan KKM, kemudian nanti kita menggunakan kita kejar dengan menggunakan remedi dan pengayaan. Terima kasih. Sekian dari saya tentang dilema etika tentang kelas 6, yaitu anak yang tidak mencapai KKM tersebut. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.